Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Fazril Putra Irjanto, NIM saya 230504889 dari Prodi Ilmu Komputer C Malam. Nah, mata kuliah saya di sini yaitu dasar-dasar pemrograman, yang dimana dosen pengampunya adalah beliau Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Oke, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Instruksi-instruksi ini mengarahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti pengolahan data, perhitungan, atau mengontrol perangkat keras. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman yaitu memahami konsep dasar bahasa pemrograman adalah langkah penting untuk menjadi seorang programmer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang HP atau kepanjangannya Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman sisi server yang dirancang untuk pengembangan web. Salah satunya PHP digunakan untuk membuat halaman web dinamis, menangani formulir, mengakses database, dan banyak lagi. PHP dapat disisipkan ke dalam HTML yang membuatnya fleksibel untuk membangun aplikasi web. Kenapa sih harus PHP? Nah, di sini ada 7 keunggulan menggunakan PHP, yaitu PHP itu open source dan gratis. Yang kedua, mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga, server side scripting. Yang keempat, kompatibilitas luas. Yang kelima, integrasi mudah dengan database. Yang keenam, performanya tinggi. Dan ketujuh, yaitu keamanannya. Nah, selanjutnya ada struktur dan sintaks dasar. Struktur PHP adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan mudah dipelajari, terutama untuk pengembangan aplikasi web. Sintaks dasar PHP ada 3. Nah, yang pertama, variabel dalam PHP diawali dengan simbol dolar atau yang bisa kalian lihat lah seperti dolar itu. Nah, yang kedua, setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan semikolom. Nah, yang ketiga, PHP menggunakan 2 garis miring untuk membuat komentar baris tunggal atau garis miring bintang dan bintang garis miring untuk membuat suatu blok komentar. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih lengkapnya lagi. Yang pertama itu tag pembuka dan penutup. Semua kode PHP harus berada di antara tag PHP. Kode PHP dimulai dengan tag pembuka kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tag penutup tanda tanya lebih dari titik. Nah, yang keduanya ada komentar. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan dalam kode yang tidak dieksekusi. Nah, yang ketiga, variabel. Variabel dalam PHP selalu dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabel. Nah, yang keempat, struktur kontrol. PHP memiliki struktur kontrol yang digunakan untuk mengatur alur program seperti yang pertama, pengkondisian, if, else, dan switch. Dan kedua, pengulangan, for, while, and for each. Nah, yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi dalam PHP didefinisikan dengan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi dan kurung. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Selanjutnya ada array. Fungsi dalam PHP didefinisikan dengan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi dan kurung. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Selanjutnya pengulangan atau bisa disebut looping. PHP mendukung beberapa jenis pengulangan termasuk for, while, and for each yang digunakan untuk mengulangi eksekusi kode. Nah, yang selanjutnya ekspresi dan operator. PHP memiliki berbagai operator untuk melakukan operasi matematika, logika, dan perbandingan. Dan terakhir itu output. Untuk menampilkan output ke layar, PHP sering menggunakan fungsi echo atau print. Nah, selanjutnya ada contoh yang sudah saya buat seperti inilah pokoknya.
yang sudah saya coba juga. Kalau emang mau ngikutin ya boleh. Kayak seperti itu contohnya dari saya. Selanjutnya ada logika pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah dasar yang penting untuk memahami bagaimana menyusun instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Ini mencangkup proses berpikir logis untuk memecahkan masalah dan menerjemahkannya ke dalam sebuah kode. Logika pemrograman dasar hampir sama, yang dimana ada pernyataan kondisional, yaitu menggunakan pernyataan seperti if, else, if, dan else untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ada perulangan juga menggunakan struktur seperti for, while, atau do while untuk mengulangi eksekusi blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Nah, terus ada operasi logika, yaitu menggunakan operator logika seperti and, or, dan not untuk menggabungkan atau membalikan kondisi. Selanjutnya ada fungsi dan prosedur, mengorganisir kode ke dalam blok yang dapat dipanggil berulang kali. Kemungkinan program untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, di sini ada contohnya juga buat logika sederhana ya, yaitu untuk menentukan kategori umur, yang bisa dicoba juga contohnya. Selanjutnya ada struktur kontrol. Struktur kontrol dalam programan adalah elemen yang mengatur alur eksekusi program, menentukan urutan langkah-langkah yang dijalankan oleh komputer berdasarkan kondisi tertentu atau pengulangan. Struktur kontrol memungkinkan program untuk memiliki logika keputusan atau conditional logic, mengulang eksekusi blok kode dan menangani keadaan-keadaan tertentu secara efisien. Nah, di sini ada cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna. Sebelum itu saya akan menjelaskan, form adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna seperti nama, email, atau kata sandi. Data yang diinputkan melalui form dapat dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut. Ya, di sini ada contoh sederhana juga ya, yang udah saya bikin atau cobalah. Ya, pokoknya beginilah, seperti yang digambar contohnya. Gak mungkin kalau saya sebutin satu-satuan. Dan jika kalian sudah masukin skripnya, kalian bisa coba langsung ke web. Nanti bakal muncul begini juga. Nanti seperti yang kayak yang tadi. Nah, terus ada cara kerja form, yaitu pengguna mengisi data di setiap input. Nah, yang kedua saat tombol submit diklik. 3. Fungsi validate form dijalankan. Yang keempat, jika validasi gagal, pesan peringatan muncul dan form tidak dikirim. Nah, yang kelima, jika validasi berhasil, data dikirim ke file submit.php menggunakan metode post. Nah, yang terakhir, di submit.php, data dapat diproses, misalnya disimpan ke database atau digunakan untuk keperluan lain. Selanjutnya ada struktur kontrol juga lagi, yang dimana hanya struktur kontrol saja, tidak dalam programan. Nah, adalah elemen dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan struktur kontrol, kita dapat menentukan bagian mana dari kode yang akan dijalankan berdasarkan kondisi yang diberikan. Beberapa jenis struktur kontrol yang paling umum digunakan adalah if, else, dan switch. Berikut penjelasan dan contoh penggunaannya. If digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi tersebut benar atau bahasa lainnya true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Else digunakan untuk mengeksekusi kode lain jika kondisi dalam if salah atau false. Switch digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai dari suatu variabel. Biasanya digunakan jika ada banyak kondisi yang perlu diperiksa berdasarkan nilai yang sama. Di sini juga ada contoh if dan else ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. 1. Input dari pengguna menggunakan vgets untuk membaca input dari pengguna di command line. Fungsi trims digunakan untuk menghapus spasi atau karakter tambahan di awal dan akhir input. Nah, yang kedua, pemeriksaan angka
Program pertama-tama memeriksa apakah input yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka menggunakan fungsi, atau yang lainnya, kata lainnya is numeric. Jika input bukan angka, program mencetak pesan error. Nah, yang ketiga, logika if else. Nah, di sini ada yang pertama itu if, yaitu memeriksa apakah angka lebih besar dari 0 atau positif. Nah, yang kedua else, yaitu memeriksa apakah angka lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, yang ketiga, else digunakan jika angka adalah 0. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari switch. Nah, penjelasan itu switch memeriksa nilai dari variabel atau hari. Case setiap kondisi, yaitu Senin, Selasa, dan lain-lain akan diperiksa satu persatu. Nah, yang ketiga ada break, menghentikan eksekusi setelah satu kondisi cocok sehingga tidak ada pengecekan lebih lanjut. Nah, yang keempat terakhir, default. Jika tidak ada kondisi yang cocok, maka default akan dijalankan. Selanjutnya ada perulangan atau looping. Nah, perulangan atau looping ini dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi blok kode berulang kali, biasanya berdasarkan suatu kondisi atau jumlah iterasi yang ditentukan. Perulangan kemungkinan programmer untuk menghindari penulisan kode yang berulang-ulang dan memungkinkan pengolahan data dalam koleksi atau untuk menjalankan tugas yang perlu diulang dalam aplikasi. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana perulangan membantu dalam pengolahan data. Yang pertama, memproses koleksi data. Yang kedua, mengurangi duplikasi mode. Yang ketiga, menerapkan logika yang sama berulang kali. Yang keempat, pengulangan berdasarkan kondisi. Yang kelima, pengolahan data berbasis waktu nyata. Yang keenam, membuat struktur data dinamis. Nah, selanjutnya ini ada contoh juga, yaitu dari buat perulangan atau looping, yaitu untuk menggunakan for loop untuk mencetak angka dari 1 hingga 10. Nanti jika kalian mencoba untuk menggunakan script ini, kalian bisa masukkan ke web ya, seperti yang contoh lah, pokoknya begitu. Itu dari saya. Oke guys, mungkin sampai sini saja presentasi dari gua. Thank you yang udah nyimak, mendengarkan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya guys ya. Sorry kalau ada kata-kata yang salah atau babaletot atau ya yang kata-katanya kurang tepat lah. Gue minta maaf pokoknya. Thank you yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrial izin undur diri. Thank you. Bye bye.